Balik lagi dengan channel Imam Wahyudi Santoso, channel sekitar perbaikan perawatan mobil, terutama mobil Honda. Kali ini saya dapat pelanggan jauh dari provinsi seberang, provinsi Jawa Tengah, tempatnya kota Rembang. Unitnya Honda Freed. Ini sudah lama sekali untuk inden kebocoran oli. Pesan sil kulkas besarnya hampir 3 mingguan. Dan beliaunya berangkat dari Rembang, infonya jam 11 malam kemarin, datang sampai rumah jam 6 pagi tadi. Ini hari Rabu, hari ini tanggal 27 Mei ya, ini hari kedua sebelum kita libur. Besok kita terakhir, terus kita libur tanggal 29 April sampai masuk lagi tanggal 9 Mei baru kami layani servis ya. Teman-teman ini minta libur karena dulunya kerja di Honda, tidak pernah libur ya teman-teman semua. Jadi mohon maaf untuk layanan servis bengkel solusi Anda. Kami istilahnya sekarang pembalasan, jadi kami minta libur agak panjang. Jadi mohon maaf untuk layanan servis agak lama pelayanannya, liburnya ya. Bahasan di Freed ini apa aja yang dikerjakan dan yang dikeluhkan. Yang sebenarnya orderan di kami sih cuma kebocoran oli yang saya diagnosa. Dashclamp ini belum rembes, tapi dia sudah keras. Nanti saya infokan biar ganti sekalian. Karetnya sudah keras. Terus valve trennya tidak ngeslat, olinya rutin gantinya. Ya, ini sudah keras. Bocor yang deras adalah dari Silvitech sama full valve yang sudah ngerepek atau keras sekali. Terus o-ring cover camshaft ini juga sudah keras. Dan juga cover bleeder yang bagian atas ya, cover bleeder dan PC valve-nya dan gerombangnya sudah terbuka ini, sehingga uap dari oli dia keluar, jadi menyebabkan rembesan. Nanti kalau buka ini sekalian kita buka cover bleeder, ini diganti lemnya ya, pelanggannya ini. Terus sama bagian tengah adalah sil kulkas besar ya, unitnya Freed 2009 ini bocor. Ganti sekalian, sil mutsaf metik juga harus diganti. Ini belum dilepas terkiu ininya, TC nya donatnya belum dilepas. Nanti kalter juga mau diganti juga sama pelanggannya, jadi semuanya dikerjakan ya. Terus pelanggannya juga sudah beli komponen-komponen part undersell sendiri, meliputi engine mounting untuk ganti, shock breaker untuk ganti. Ini spare partnya bawa sendiri banyak. Ada shock breaker, lonterot N ya. Ini pelepasan undersell, minta di tune up juga sekalian. Pokoknya jauh-jauh dari Rembang ke sini, sekarang pelanggannya di hotel. Ini minta dikerjakan dengan total ya. Ini kondisi intake manifoldnya hitam sekali, hitam pekat. Nanti kita bersihkan dulu. Kita cicil hari ini. Sebenarnya kami fokus di Freed itu aja. Ini pengecekan indikator sudah ditemukan dari impact sensor yang bermasalah ya. Bocor bagian atas tadi, ini yang o-ring cover camshaft, Silvitech yang sudah keras, tidak elastis, dan spool valve kami ganti ya. Teman-teman ini lagi pembongkaran kaki-kakinya. Oke, ini saya buat konten biar buat dokumentasi ke pelanggannya, biar tahu yang dikerjakan. Nih habisnya lumayan banyak teman-teman. Pelanggannya beli spare partnya ada yang ori, kecuali yang long terot, ball joint sama terotin pakai merek 555. Olinya ini bawa sendiri, pakai oli bagus, pakai oli Lupromax Razer Racing 5W30. Ini saya aja belum ambil, ini harganya di atas 600 ini pastinya. Razer Racing ini infonya sih enak. Beliaunya ini pakai oli, sebelumnya pakai Kendal, tahu kalau salah Kendal ya. Terus Motul pernah, pakai Shell pernah. Yang enak sih katanya Kendal, itu harganya juga hampir 700-an. Ini mau nyobain Lupromax yang Razer Racing. Terus temuan kami yang kami bongkar-bongkar, businya tidak standar, busi tidak bawaan tipe. Nanti tadi sudah diinformasikan sama pelanggannya minta distandarkan iridium, tapi tipenya beda. Terus seal remnya ini lepas, sudah melar. Boot remnya ini, boot pistonnya ini, yang sebelah kiri ini lepas, yang sebelah kanan, yang sebelah kanan sudah retak-retak. Nah, lepas juga sudah retak-retak, jadi sudah
nggak elastis ya. Nih kebocoran sebenarnya nggak parah, cuma ngerembes saja. Cuman pelanggannya mau dibenerin semua mobilnya, cuman rembes-rembes ini aja sebenarnya. Ya perbaikannya banyak, detail-detailnya banyak. Kalau pembongkaran tidak saya dokumentasikan karena bongkar itu banyak yang harus dibongkar berjam-jam dan berat, jadi tidak bisa dilakukan teman-teman sendiri di rumah. Ya untuk teman-teman yang penonton ini, untuk yang usaha dari jasa layanan servis mungkin sudah paham. Jadi saya ini marketnya ke pelanggan-pelanggan yang awam dari otomotif, biar tahu kalau ada kebocoran dari atas itu sumbernya dari desk lamp, dari VTEC, spool valve tadi, sama o-ring cover camshaft. Kalau dari tengah dari cover splitter, terus dari seal kulkas besar. Dari atas juga tadi maaf kelewatan plug cover camshaft tapi ini tidak bocor. Dari tengah juga bisa dari seal kulkas kecil tapi ini tidak bocor. Kalau dari bawah saya pastikan dari packing filter tapi ini tidak bocor, tapi pelanggannya minta diganti sekalian katanya. Oke, kita kerjakan dulu hari ini. Diusahakan masang semua filternya karena pakai lem, jadi dikeringkannya agak lama. Jadi saya buatkan konten ini buat dokumentasi ke pelanggannya, sekalian buat sharing-sharing teman-teman semua di YouTube. Ya, kami nemukan kalau selang-selangnya ada yang tidak standar, pernah gantian tidak ori. Ini satu selang fasidel. Hati-hati teman-teman yang punya Jazz GE dan Frit ya, ini sering bocor. Yang ini yang dilengkapi dengan ini selang fasidel, selang radiator kecil, ada 1, 2, 3 ini. 3 yang ini panjang ini hati-hati sering bocor. Ya, ini teman-teman sore hari transmisi sudah terpasang. Tinggal kita ini barusan lepas cover splitter. Cover splitter ini sering potensi bocor karena dari lem-lemnya ini yang sudah keras, sama PCV valve grommetnya itu sudah keras. Habis ini saya tunjukkan. Filternya juga sudah dilepas. Ya, filter juga sudah dilepas. Ini proses pembersihan lem yang ada di dinding cinder block masih dibersihkan, buat nanti kita lem lagi. Ini filter tadi sudah kami bersihkan, dalamnya oli-oli yang lama sudah kami bersihkan, sisi luarnya juga sudah kami bersihkan. Packing setengah lingkaran dari filternya memang sudah keras atau sudah ngeripik atau tidak elastis ya. Ini sudah patah. Ini ya sudah patah. Dia harus diganti. Memang feelingnya pelanggannya bagus, kalian dikerjakan. Terus ini yang namanya cover splitter atau cover pernafasan dari blok engine. Di sini ada lubang PCV valve, grommetnya sudah keras. Ya. Ini grommetnya sudah keras, kita ganti sekalian. PCV valve-nya sudah pecah. Ini kalau dia rusak menimbulkan udara palsu, sehingga biasanya ada pengaruh juga ke RPM yang naik turun. Terus juga bisa ada semburan-semburan oli di sekitaran covernya karena grommetnya terjadi rusak. Ya. Kaki-kaki sudah dipasangi, long terot baru, terotan baru, link sudah baru, kanan kiri, cover-cover sudah diganti. Shockbreakernya memang sudah lama teman-teman. Ya, ini suspensinya memang sudah lama, apalagi yang sebelah kiri nih. Ini tadi dilas karena el-elan yang di atas ini sudah gundul, jadi kita buka untuk baut 19 bearingnya ini kesusahan. Kita las, kita cengkeram pakai kunci pipa baru bisa lepas, nggak mau balik ya, suspensi nggak mau balik. Yang satunya masih lumayan. Lumayan tapi lambat ya, mau balik tapi lambat. Yang ini sudah mati. Itu suspensi sudah kami pasang juga, suspensi sudah terpasang di mobilnya. Ya, sudah terpasang di mobilnya, suspensi baru, bearing baru,
karet support baru, stopper support baru, sama karetnya spiral AC sudah baru. Ya, ini proses pembersihan. Besok habis ini mungkin kita lembur untuk masang dari packing coulter dan cover bleeder yang pakai lem. Jadi lemnya itu harus dikeringkan agak lama. Kalau dari anjurannya harus 24 jam, tapi kan ya kasihan orangnya ya, dari Jawa Tengah. Nanti mungkin besok pagi sudah insya Allah sudah bagus. Tinggal kita bersihkan sisa-sisa dari kebocoran ini pakai engine degreaser biar terlihat bersih dan rapi. Oh iya, yang bocor bagian atas tadi packing dashcloth sudah diganti. Yang dari packing atau Silvitech sudah keras juga, ngeripik juga, enggak elastis juga, ini sudah keras. Terus dari full valve juga sudah keras. Dari cover camshaft yang di atas transmisi tadi juga sudah keras, yang menyebabkan ada tetesan di bodi atas transmisi. Ini barang bekasnya sampai putus saking kerasnya, sudah tidak elastis, atau ibaratnya kalau kami biasanya bilang itu keripik. Bentar. Ini tidak keras, tidak keras. Jadi tidak bisa menahan dari oli. Oke teman-teman, sementara itu aja. Ini masih sudah jam 4-an, masih kita mau lembur lagi buat ini juga belum dipasang dari kayak kasis atau beam depan. Insya Allah kita lembur, besok tinggal final check dan tes jalan, luruskan setir, penyerahan. Oke, semoga bermanfaat teman-teman sharing kali ini. Semoga mendapatkan edukasi baru, pengalaman baru. Salam seduluran, salam PSA. Terima kasih.